Ya, baik, Pak. Ya, jadi kita akan bahas tentang Injil-Injil Gnostik yang ditulis mulai abad kedua dan seterusnya. Terutama beberapa Injil yang ditulis pada abad kedua dan Injil-Injil yang terkategori dalam koleksi Nag Hammadi. Nah, ada banyak kebingungan akhir-akhir ini di kalangan orang-orang Kristen karena mereka berpikir bahwa naskah-naskah ini juga menyandang title, menyandang sebutan judul sebagai Injil, dan itu jumlahnya sangat banyak. Jadi kenapa kekristenan hanya menerima 4 Injil yang sekarang ada di dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan menolak Injil-Injil yang lain yang akhir-akhir ini mulai mendapat perhatian publik, termasuk mereka yang awam. Nah, karena kebingungan semacam itu, maka materi ini akan sangat baik menolong, memperlengkapi saudara-saudara, dan setidaknya memberikan gambaran langsung dari isi naskah-naskah itu. Beberapa di antaranya akan saya jadikan sebagai test case. Untuk saudara bandingkan sendiri isinya dengan Injil-Injil kanonik, yang saya percaya saudara sudah ada gambaran umum atau bahkan sudah punya gambaran detail mengenai isi dari Injil-Injil kanonik tersebut. Nah, saya ingat Profesor Craig Evans pernah bilang bahwa para muridnya kalau datang bertanya kepada dia tentang bagaimana dengan Injil-Injil Gnostik itu, beliau hanya jawab secara singkat, pergi dan baca sendiri isinya, kemudian kembali ke sini dan kita diskusikan apakah isinya punya bobot yang sama dengan Injil-Injil kanonik itu atau tidak. Kemudian biasanya 1 minggu, 2 minggu setelah mereka menghabiskan waktu membaca sendiri isi dari naskah-naskah Gnostik itu, kemudian kembali kepada Profesor Evans, kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Injil-Injil itu? Lalu mereka bilang, wah, tidak ada yang punya kualitas yang sama dengan Injil-Injil kanonik yang kita punya di dalam Perjanjian Baru. Dan saya percaya malam ini saudara-saudara juga akan dapat kesan yang sama saat mendapati gambaran ringkas tentang isi dari Injil-Injil Gnostik itu. Nah, kita mulai dari beberapa pandangan populer mengenai Injil-Injil itu. Yang paling terkenal adalah Dan Brown, The Da Vinci Code. Di dalam halaman 231, ini Tibing, salah seorang expert ahli di dalam novel ini, yang katanya dia ahli dalam kekristenan mula-mula, termasuk juga dalam Perjanjian Baru. Dan Tibing memberikan opininya mengenai kanonisasi Injil-Injil kanonik. Lebih dari 80 Injil dipertimbangkan untuk Perjanjian Baru, namun hanya beberapa di antaranya yang dipilih untuk termasuk di dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, sampai di sini kita pause dulu. Tidak benar bahwa ada lebih dari 80 Injil. Itu tidak benar. Even koleksi Nag Hammadi, itu koleksi Nag Hammadi itu hanya terdiri atas 13 kodeks dan hanya terdiri atas 52 naskah. Itu pun tidak semuanya terkategori Injil, termasuk tulisannya Plato yang berjudul Republik juga termasuk di antara salah satu naskah yang ditemukan di Nag Hammadi. Dan jumlah Injil-Injil Gnostik selain dari koleksi Nag Hammadi itu tidak mencapai 80. Ada yang menghitung itu tidak lebih dari 30-an naskah yang terkategori sebutan Injil. Kemudian Tibing melanjutkan bahwa Injil-Injil ini termasuk sebagai catatan-catatan Kristen yang paling awal, the earliest Christian records. Jadi 80 Injil yang tadi dia bicarakan, menurut dia adalah Injil-Injil atau catatan-catatan Kristen yang tergolong yang paling awal. Nah, ini juga tidak benar, nanti akan saya perlihatkan. Termasuk dari 80 Injil itu,
tergolong sebagai Injil-Injil yang tidak mengalami korupsi atau tidak mengalami perubahan. Jadi kalau orang membaca Dan Brown, kemudian tidak punya pemahaman apa-apa mengenai kekristenan mula-mula, mengenai Injil-Injil kanonik, mengenai Injil-Injil gnostik itu, maka wajar saja mereka bertanya, kok kenapa hanya 4 Injil yang diterima? Kenapa yang lain-lain itu tidak ikut masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru? Karena kesan yang didapatkan di sini adalah 80 Injil itu yang adalah jumlah yang salah. 80 Injil itu punya bobot, punya nilai yang setara. Tapi dari 80 itu hanya dipilih 4 untuk masuk ke dalam kanon. Dan itu dilakukan di dalam Konsili Nisea. Itu menurut D. Da Vinci Scott. Jadi di dalam Konsili Nisea, menurut D. Da Vinci Scott, itu bukan hanya ketuhanan Yesus yang diputuskan di situ, yang seringkali digunakan oleh Muslim untuk mengklaim bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan di dalam Konsili Nisea. Tapi juga di dalam konsili itu, menurut Dan Brown, diputuskan mengenai kanonisasi Perjanjian Baru. Hanya 4 Injil kanonik itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang diputuskan untuk masuk ke dalam kanon. Nah, bukan hanya Dan Brown, bahkan seorang profesor dari Oxford, Richard Dawkins, yang adalah leading atheist dari Inggris, dalam buku yang terkenal, The God Delusion, mengemukakan klaim yang sama, bahwa keempat Injil kanonik ini dipilih secara arbitrer, secara acak, tanpa alasan yang khusus. Sementara Injil-Injil yang lain seperti Injil Thomas, Injil Petrus, Nikodemus, Filipus, Bartolomeus, dan Injil Maria, itu dikeluarkan, tidak dimasukkan ke dalam kanon untuk menjadi bagian dari kanon Perjanjian Baru. Jadi saudara lihat bahwa pandangan ini bukan hanya berasal dari akar rumput, dari orang-orang awam yang tidak paham apa-apa tentang kekristenan, yang tidak mengerti apa-apa tentang Injil-Injil, Perjanjian Baru, dan lain sebagainya. Tetapi bahkan berasal dari orang-orang seperti saintis seperti Richard Dawkins di dalam bukunya The God Delusion. Bahkan kalau saudara membaca bukunya Bart Ehrman dan orang-orang dari Yesus Seminar, John Demi Crossan, Robert Funk, dan lain sebagainya, pandangan serupa itu juga mereka popularkan kepada publik. Nah, maka pertanyaan mengenai mengapa Injil-Injil Gnostik itu ditolak di dalam kekristenan, itu menjadi pertanyaan yang sangat kritikal. Dan kekristenan harus menjawab pertanyaan itu. Harus. Kita sebagai orang Kristen terpanggil di dalam situasi ini untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Dengan memberikan alasan-alasan yang dapat dipercaya, yang kredibel, yang handal, mengapa Injil-Injil Gnostik ini harus ditolak. Dan mengapa gereja mula-mula tidak mengikut sertakan Injil-Injil Gnostik ini ke dalam kanon. Nah, saya ingin memberikan beberapa komentar awal terkait dengan beberapa pandangan populer yang tadi saya kemukakan. Pertama, Konsili Nisea tidak ada kaitannya sama sekali dengan kanon Perjanjian Baru. Jadi klaim bahwa Konsili Nisea, Kaisar Konstantinus, memutuskan bahwa hanya 4 Injil kanonik itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang masuk, sedangkan Injil-Injil yang lain itu disendirikan, dikeluarkan dari kanon, tidak diikut sertakan. Pendapat semacam itu adalah pendapat ahistoris. Ahistoris. Artinya tidak punya dasar historikal, tidak punya dasar sejarah sama sekali. Konsili Nisea diadakan untuk menangani kontroversi Arius. Bukan diadakan untuk menentukan kitab mana yang masuk ke dalam kanon dan kitab mana yang tidak masuk ke dalam kanon. Kanon Perjanjian Baru, kitab-kitab itu telah diterima, direcognize sebagai kitab-kitab berotoritas jauh sebelum Konsili Nisea diadakan. Nah, nanti kita ada sesi khusus tentang kanon Alkitab dan nanti saya akan bahas secara detail di situ. Tapi yang pasti Konsili Nisea tidak ada hubungannya sama sekali dengan kanon Perjanjian Baru. Period. Kedua, pandangan-pandangan populer tadi mempresuposisikan setidaknya 2 hal. Pertama, pandangan populer itu
mempresupposisikan termasuk memberi kesan yang sangat kuat bahwa Injil-Injil itu dengan Injil-Injil kanonik memiliki bobot atau nilai sejarah yang setara. Jadi penentuan keempat kitab Injil itu masuk ke dalam kanon adalah penentuan yang dilakukan tanpa dasar, tanpa alasan yang objektif. Itu semata-mata penentuan yang arbitrer, yang secara sembarangan dilakukan, atau tanpa alasan yang objektif sama sekali. Jadi pandangan-pandangan populer itu memberi kesan yang salah bahwa Injil-Injil Gnostik yang ditulis mulai dari abad kedua dan seterusnya, dan Injil-Injil kanonik itu memiliki nilai sejarah yang sama. Apakah itu soal time gap? Time gap yang saya maksudkan adalah jarak antara Injil itu kapan ditulis dengan masa hidup Yesus. Termasuk juga sumber-sumber yang digunakan, termasuk juga para saksi mata yang diacu atau yang dirujuk sebagai sumber informasi untuk tulisan-tulisan itu. Saya akan perlihatkan bahwa itu tidak benar sama sekali. Semua kitab Injil itu selesai ditulis pada abad pertama dan tidak ada yang ditulis pada abad kedua. Semua Injil-Injil Gnostik itu baru ditulis pada abad kedua. Jadi saudara lihat time gap-nya saja sudah memperlihatkan bahwa nilai sejarah, kehandalan sejarahnya itu tidak setara. Tidak setara. Sebab yang namanya orang melakukan studi sejarah, semakin dekat dokumen itu dengan peristiwa yang dibicarakan, semakin kuat nilai kehandalan kesejarahannya. Semakin jauh dokumen itu dari peristiwa yang dibicarakannya, semakin kurang handal dokumen itu untuk dinilai secara historis. Itu adalah prinsip paling basic di dalam orang membuat penilaian historikal, penilaian sejarah. Kemudian, presupposisi yang kedua, pandangan-pandangan umum itu memberi kesan bahwa bobot isinya, teologinya, kristologinya dalam Injil-Injil Gnostik itu dengan Injil-Injil kanonik memiliki bobot teologis, bobot kristologi, bobot isi yang sama dan setara. Dan itu completely salah, seperti yang nanti akan saya buktikan. Jadi itu komentar awal saya tentang pandangan populer yang beredar baik melalui literatur maupun yang beredar di akar rumput orang-orang awam, termasuk beredar di kalangan para apologet yang non-Kristen. Dan ini kita perlu diperlengkapi sebab jualan-jualan semacam ini sangat mudah dijual ke hadapan publik. Apalagi era keterbukaan informasi sekarang melalui media-media sosial itu sangat gampang. Dan kita punya kewajiban untuk mengingatkan publik, memperlengkapi orang-orang Kristen khususnya, untuk tidak dipengaruhi oleh propaganda-propaganda yang tidak berdasar itu. Nah, untuk tahu tentang kenapa kekristenan tidak menerima Injil-Injil Gnostik itu, kita perlu diingatkan tentang sebenarnya apa sih yang menjadi kekhususan yang membedakan Injil-Injil kanonik itu dengan Injil-Injil Gnostik. Nah, saya akan mulai memperlihatkan fitur-fitur distintif, fitur-fitur yang membedakan dari isi Injil-Injil kanonik untuk nanti saudara mulai bandingkan ketika saya bahas beberapa naskah Gnostik, membahas isi dari beberapa naskah Gnostik. Semua Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, selesai ditulis pada abad pertama. Memang setiap scholar itu memberikan usulan penanggalan yang beragam, yang variatif. Tapi range-nya, rentang usulan itu, konsensusnya adalah mulai tahun 50 sampai dengan tahun 90. Dengan kata lain, si scholar A bisa bilang, oh ditulis tahun 60, ditulis tahun 70, 80. Tapi konsensus kesarjanaan perjanjian baru adalah semua Injil kanonik itu selesai ditulis pada akhir abad pertama, period. Nah itu konsensusnya. Sekarang pandangan pribadi saya adalah semua Injil kanonik itu selesai ditulis sebelum tahun 70. Pra tahun 70. Nah, apa yang penting mengenai tahun 70? Saya sering katakan kepada saudara, dan ada satu peristiwa besar yang terjadi pada tahun 70. Bahwa pada tahun itu, bait suci kedua
yang dibangun mulai dari masa Esra, ketika Israel kembali dari pembuangan, kemudian diselesaikan pada masa pemerintahan Herodes Agung. Jadi saudara ingat, Herodes Agung itu meskipun jahat begitu, tapi dia juga di sisi lain, dia punya sisi kebaikan yang tidak banyak orang tahu. Herodes Agung menyumbangkan hartanya untuk menyelesaikan bait suci kedua. Ya, itu Herodes Agung. Termasuk kalau saudara baca tulisan-tulisan sejarah seperti Josephus, Herodes Agung ketika terjadi kelaparan besar di Palestina pada abad pertama, Herodes Agung menghabiskan, betul-betul literal, menghabiskan isi lumbung-lumbungnya, persediaan makanan di lumbung-lumbungnya, menghabiskan itu untuk memberi makan orang banyak. Itu Herodes Agung. Tapi di sisi lain, orang ini juga jahat luar biasa dan terkenal sangat paranoid. Anaknya sendiri yang masih kecil itu dia bunuh hanya karena dia takut nanti anaknya akan menggulingkan dia dari kekuasaannya. Itu Herodes Agung. Nah, bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Dan yang menarik adalah semua Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, membuat prediksi, menubuatkan Yesus di dalam keempat Injil itu menubuatkan mengenai kehancuran bait suci. Tapi kalau saudara baca keempat Injil kanonik itu, tidak satu pun dari keempat Injil itu yang bicara tentang kehancuran bait suci ketika bait suci dihancurkan. Nah, poin saya itu begini. Kalau bait suci, kehancuran itu menjadi sesuatu yang kritikal di dalam prediksi atau nubuat Yesus. Dan kalau kitab-kitab Injil ini ditulis setelah bait suci dihancurkan, pertanyaan, kenapa kitab-kitab Injil tidak satu kali pun dari keempatnya yang menyebutkan atau yang bicara tentang peristiwa ketika bait suci itu dihancurkan? Jadi terdapat nubuat mengenai kehancurannya, tapi ketika bait suci itu benar-benar dihancurkan tahun 70, tidak satu pun dari keempat kitab Injil ini mencatat mengenai aktualitas peristiwa ketika bait suci dihancurkan. Itu mengindikasikan Injil-Injil ini sudah selesai ditulis sebelum bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Itu argumen saya yang pertama. Argumen saya yang kedua mengenai tahun penulisan pra tahun 70 adalah isi Kisah Para Rasul. Saudara baca Kisah Para Rasul ditulis dengan fokus pada dua tokoh utama. Meskipun ada sebutan mengenai beberapa rasul yang lain. Tapi fokus kepada dua tokoh utama. Yaitu Petrus dan Paulus. Tapi dari Petrus dan Paulus yang paling dominan adalah kisah hidup Paulus. Dan kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 28 diakhiri dengan Paulus ada di kota Roma sebagai tahanan Roma, menyewa rumah sendiri. Kemudian memberitakan Injil secara leluasa di rumah yang dia sewa. Period. Hanya sampai di situ. Itu isi Kisah Para Rasul. Nah, pertanyaan, kalau Kisah Para Rasul memberi perhatian besar terhadap Paulus sebagai salah satu tokoh utamanya, kenapa Lukas tidak mencatat mengenai kematian Paulus? Ketika Paulus adalah tokoh utamanya di dalam Kisah Para Rasul. Nah, kita tahu dari sejarah Paulus dipenggal, mati secara penggal pada tahun 65 atau tahun 66 atau paling lambat tahun 67. Kita tahu dari sejarah. Jadi antara tahun 55 sampai dengan tahun 57. 65 sampai dengan tahun 67. Dengan kata lain, tidak tercatatnya kematian Paulus mengindikasikan Kisah Para Rasul ditulis sebelum Paulus dihukum mati secara penggal di kota Roma. Dan kalau Kisah Para Rasul ditulis sebelum Paulus dihukum mati, tahun 65, 66 atau 67, dan Kisah Para Rasul adalah volume kedua dari Injil Lukas, maka silakan bikin matematikanya. Artinya Kisah Para Rasul ditulis sebelum tahun 65, itu berarti Injil Lukas harus sebelum tahun 65. Karena dia adalah volume pertama, lanjutannya adalah Kisah Para Rasul. Dan menurut
konsensus kesarjanaan Perjanjian Baru, Markus adalah Injil yang pertama ditulis, digunakan oleh Matius dan Lukas. Dan itu berarti Markus harus ditulis jauh lebih awal. Jauh lebih awal ditulis. Sekitar akhir tahun 40-an atau awal tahun 50-an. Nah, itu adalah argumen saya. Kenapa saya percaya semua kitab Injil itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Nah, kalau semua kitab Injil ditulis sebelum tahun 70 Masehi, maka hanya ada gap waktu sekitar 30 tahun. 20 sampai dengan 30 tahun sejak Yesus disalibkan. Karena Yesus disalibkan sekitar tahun 30 atau tahun 33 Masehi. Itu 2 tahun itu adalah konsensus di kalangan para pakar, para scholar. Yang paling umum percaya sekitar tahun 30 Masehi. Sebagiannya lagi percaya tahun 33 Masehi. Either way, gap antara akhir hidup Yesus dengan penulisan Injil-Injil itu hanya 30 tahun. Dan 30 tahun berarti para saksi mata masih hidup, para rasul masih hidup. Generasi pertama yang hidup bersama dengan Yesus, pernah mengenal langsung Yesus, melihat Yesus hidup, melayani, mati di salib, bangkit. Generasi pertama masih hidup. Itu baik-baik. Dan itulah yang membuat semua dokumen Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dijadikan sebagai acuan primer oleh scholar manapun dalam bidang studi Yesus sejarah untuk bicara tentang the historical Jesus, Yesus sejarah. Karena dokumen-dokumen ini ditulis pada generasi pertama, para saksi mata masih hidup, orang-orang yang langsung mengenal Yesus masih hidup, para murid masih hidup. Termasuk ibu Yesus juga masih hidup. Maria juga masih hidup. Jadi kenapa Injil-Injil itu diterima? Karena memiliki bobot historikal yang well ground. Yang handal. Semua scholar, even yang ateis, yang agnostik, yang liberal, yang Yahudi. Termasuk Bart Ehrman pun, meskipun dia kritik kitab-kitab Injil di sana-sini. Tapi ketika bicara tentang Yesus sejarah, dia selalu pergi kepada Injil-Injil kanonik. Bahkan Bart Ehrman mengatakan, kalau you mau bicara Yesus sejarah, jangan pergi kepada Injil-Injil Gnostik. Karena terlalu belakangan, terlalu jauh dari peristiwa dan kehidupan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang punya 4 kitab Injil. Yes. Tapi sebenarnya kita hanya punya 1 Injil. Satu kali lagi. Kita punya 4 kitab Injil. Tapi kita hanya punya 1 Gospel, 1 Injil. Karena di dalam bahasa Yunaninya ketika judul dari kitab-kitab Injil itu diberikan. Kata Matayon, kata Markan, kata Lukan, kata Yohanen. Kata di situ berarti menurut. Jadi Injil menurut Matius. Injil menurut Markus. Injil menurut Lukas. Injil menurut Yohanes. Dengan kata lain, 1 Gospel, 1 Injil, tapi dikisahkan oleh 4 orang. Dikisahkan dari 4 perspektif. Atau orang biasa katakan ada 4 potret mengenai Yesus yang sama. Jadi kitab-kitab Injil itu bukan ibaratnya seperti pas foto, hanya 1 angle. Tapi seperti potret, orang bisa sorot dari angle yang berbeda. Jadi kita hanya punya 1 Injil. Yang dikisahkan dari 4 perspektif. 1 Injil, 4 pekabar, 4 potret mengenai Yesus yang sama. Kemudian satu lagi fitur distintif yang membedakan kitab-kitab Injil ini dengan Injil ini kanonik maksud saya, dengan Injil-Injil Gnostik yang ditulis pada abad kedua dan seterusnya, adalah apa yang disebut dengan anonymity. Apa itu anonymity? Anonymity berarti kitab-kitab Injil itu ditulis tanpa nama penulis, anonim. Nah, ini sesuatu yang menurut banyak orang kelemahan, tapi justru merupakan kekuatan dari 4 kitab Injil ini. Kenapa? Karena ke-4 kitab Injil ini tidak punya motivasi. Tidak punya motivasi untuk menjadi populer. Dibandingkan dengan misalnya Injil Maria, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Bartolomeus, Injil Petrus. Penggunaan nama orang-orang besar itu
digunakan untuk membuat Injil-Injil itu populer ketika tidak satupun dari nama-nama itu yang menulis langsung naskah-naskah itu. Karena baru ditulis abad kedua, semua orang yang disebutkan namanya di situ, Maria, Petrus, Markus, Thomas, Filipus, semua orang-orang itu sudah meninggal, tapi nama besar mereka dipinjam untuk membuat naskah-naskah itu diterima oleh khalayak ramai. Jadi saudara lihat dari segi motivasinya, kita melihat bahwa tidak ada motivasi mencari popularitas dari keempat Injil ini dibandingkan dengan Injil-Injil Gnostik itu. Mereka pinjam nama orang-orang besar seperti Thomas, Maria, Filipus, Petrus, dan lain sebagainya. Pinjam nama orang-orang besar itu digunakan sebagai penulis, padahal bukan penulis, untuk mendapatkan penerimaan. Keempat kitab-kitab Injil ini ditulis secara natural, diterima secara natural, bersirkulasi, beredar secara natural, dan mendapatkan mencantumkan isi materi-materi yang secara natural memiliki otoritas yang memikat hati gereja dan diterima secara luas di kalangan kekristenan mula-mula. Salah satu alasannya kenapa kitab-kitab Injil ini tidak mencantumkan nama penulis, karena semua orang pada masa itu tahu siapa penulisnya. Jadi mereka tidak perlu cantumkan itu. Tidak perlu cantumkan itu. Wong mereka tahu siapa yang nulis. Dan karena mereka tahu siapa yang nulis, maka keempat kitab Injil ini mendapatkan penerimaan secara natural di kalangan kekristenan mula-mula pada abad pertama sampai pada abad kedua dan seterusnya sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, saudara perlu tahu konsensus di kalangan para scholar perjanjian baru yang tadi sudah saya indikasikan bahwa Injil-Injil itu dibagi menjadi dua, Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Nah, dari tiga Injil sinoptik ini, menurut konsensus kesarjanaan perjanjian baru, Markuslah yang ditulis paling pertama. Kemudian Markus digunakan oleh Matius dan digunakan oleh Lukas. Nah, pandangan itu disebut teori Markan priority atau prioritas Markus. Artinya Markus ditulis paling pertama, digunakan oleh Matius, digunakan oleh Lukas. Yohanes adalah Injil yang paling terakhir ditulis. Nah, itu adalah komentar umum saya mengenai kitab-kitab Injil. Kemudian, kalau saudara baca keempat kitab Injil itu, saudara akan mendapati ada satu upaya yang sangat jelas dan sangat kuat untuk memperlihatkan kesatuan, kesinambungan, continuity antara perjanjian lama di Old Testament dengan Yesus, siapa dia, dan tujuan nilai misinya sebagai Mesias atau sebagai Juru Selamat. Itulah sebabnya, saudara kalau baca Injil-Injil kanonik itu, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, saudara harus baca Injil-Injil itu dalam latar belakang perjanjian lama. Karena mereka dengan sengaja dan dengan secara eksplisit membuat koneksi continuity itu menjadi sangat jelas dan sangat kuat. Makanya saya selalu katakan, the best commentary on the New Testament is the Old Testament. Dan prinsip itu berlaku juga bagi kitab-kitab Injil. Misalnya Markus pasal 1, ayat 2 dan ayat 3. Menyatakan inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kemudian dia langsung quote perjanjian lama. Dia quote dari Yesaya pasal 40 ayat 3. Dan Maliaki pasal 3 ayat 1. Dan itu digenapi oleh Yesus. Itu saudara bisa baca di dalam Markus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Kita tidak ada waktu untuk langsung membaca teks itu. Saudara bisa cek sendiri. Atau Lukas pasal 24 ayat 27 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Itu cerita yang sangat terkenal. Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka putus asa karena menurut mereka rambo mereka itu sudah tewas. Tidak ada pengharapan lagi. Kemudian Yesus bilang, dasar kamu orang goblok. Kamu tidak mengerti kitab suci karena semua tentang saya
kematian dan kebangkitanku itu dicatat di dalam seluruh kitab suci. Dan di dalam teks itu Yesus dikatakan menjelaskan tentang semua hal itu mulai dari kitab Nabi Musa sampai kepada kitab para nabi. Seluruh perjanjian lama menurut Yesus bicara, memprediksi tentang kedatangan Yesus, mengenai siapa dia dan mengenai apa yang terjadi dengan hidupnya saat dia melayani sebagai Mesias dan Juru Selamat satu-satunya. Injil sebelum kita ke Injil Yohanes, Injil Matius. Kalau saudara belajar tentang penggunaan perjanjian lama di dalam Injil Matius, the Old Testament in the Gospel of Matthew, saya tulis tesis magister saya mengenai topik itu. Saudara akan ketemu bahwa Injil Matius adalah Injil yang paling sering menggunakan formula maka terjadi demikian supaya genaplah apa yang difirmankan melalui Nabi Yesaya, melalui Nabi Yeremia, melalui para nabi. Tidak kurang dari 10 kali Matius membuat apa yang disebut dengan formula fulfillment. Dan bukan hanya 10 kali secara eksplisit, tapi seluruh isi Injil Matius membuat imagery, membuat alusi, membuat eko kepada perjanjian lama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yohanes. Mulai dari prolog Injilnya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Logos. Nah, you kalau ngerti perjanjian lama, you tidak mungkin tidak ingat apa yang disebut di dalam perjanjian lama dengan sebutan Dafar Yahweh. The word of the Lord. Firman Allah. Dan bukan hanya Dafar Yahweh, tapi Yohanes juga membuat koneksi perjanjian lama di dalam prolognya dengan bicara tentang tema tabernakel. Misalnya pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dan firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Kata diam di antara kita, diam di situ. Di dalam bahasa Yunaninya, kalau diterjemahkan secara literal, itu berarti tabernakel. Jadi membuat tabernakel di antara kita. Nah, you tidak mungkin tidak ingat perjanjian lama ketika tema mengenai kemah suci, tabernakel itu adalah tema yang sangat dominan di dalam perjanjian lama. Atau tema mengenai kemuliaan. Kemuliaan di dalam prolog Injil Yohanes. You tidak mungkin tidak ingat peristiwa Gunung Sinai ketika Musa meminta kepada malak Yahweh, izinkan aku untuk melihat kemuliaanmu. Lalu dijawab, kamu tidak mungkin bisa lihat itu. Karena tidak ada orang yang akan bisa tetap hidup kalau melihatnya. Tetapi aku akan melewatkan seluruh kebaikanku di hadapanmu. Itu jawaban dari malak Yahweh yang dilihat oleh Musa di atas Gunung Sinai. Jadi, aku akan melewatkan seluruh kebaikanku di hadapanmu. Nah, memang terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan Ulangan pasal 33. Itu dengan kegemilangan. Tapi di dalam bahasa Ibrani-nya kata yang digunakan adalah kebaikan. Hatov, the goodness. Nah, kapan Musa pernah melihat seluruh kebaikan Tuhan dipertontonkan? Musa tidak seberuntung itu. Tapi kita beruntung. Orang-orang pada abad pertama beruntung. Karena kebaikan yang dimaksudkan di situ tidak lain adalah Yesus yang bersalib. Itu sebabnya Injil Yohanes dibagi menjadi 2 kategori. Pasal 1 sampai dengan pasal 11 disebut sebagai the book of sign, kitab tanda-tanda. Karena dalam 11 pasal itu ada 7 mujizat, 7 tanda yang mengingatkan kita akan perjanjian lama. 7 tanda yang menyingkapkan mengenai siapa itu Yesus. Misalnya setelah Yesus selesai mengubah anggur menjadi air menjadi anggur, dikatakan, dikomentari oleh Yohanes, dan murid-murid itu melihat kemuliaannya. Kemudian pasal 12 sampai dengan pasal terakhir disebut sebagai the book of glory. Kitab kemuliaan. Nah, kemuliaan apa yang dipresentasikan dalam pasal-pasal terakhir itu mulai dari pasal 12. Kemuliaan, kebaikan tertinggi yang dipresentasikan Allah melalui Yesus adalah ketika anak tunggalnya naik ke atas salib. Menanggung kutuk dosa. Mati secara terhina dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi saudara ingat 2 pembagian Injil Yohanes itu. Seluruh isi Injil Yohanes harus dibaca dalam terang 2 pembagian itu. Jadi
tema yang sangat jelas. Orang tidak mungkin membaca kitab-kitab Injil tanpa melihat benang merah kesinambungan kesatuannya dengan perjanjian lama. Seluruh ekspektasi, prediksi, nubuat di dalam perjanjian lama, seluruh story lain dari perjanjian lama, klimaksnya adalah kehidupan Yesus yang dinarasikan di dalam 4 Injil kanonik itu. Saudara harus ingat itu. Karena itulah yang nanti saudara akan lihat. Tidak ada sama sekali di dalam semua Injil Gnostik yang ditulis pada abad kedua dan seterusnya. Sama sekali completely missing. Kemudian fitur distintif lain, kalau saudara baca ke-4 Injil kanonik itu adalah semua kitab Injil itu fokus kepada minggu terakhir dari kehidupan Yesus. Mulai dari penangkapan, kemudian Yesus dihakimi, kemudian Yesus mulai disiksa, kemudian Yesus disalibkan, kemudian Yesus mati, Yesus bangkit, dan naik ke surga. Itulah yang disebut oleh para scholar dengan sebutan teknis Passion Narratives. Narasi-narasi penderitaan. Semua scholar sepakat bahwa kitab-kitab Injil fokus utamanya adalah 1 minggu terakhir dari kehidupan Yesus. Dan 1 minggu terakhir dari kehidupan Yesus itu fokus pada tema yang disebut dengan tema penebusan. Ayat yang terkenal Markus pasal 10 ayat 45. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Perkataan yang sama juga dicatat di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Nah, saudara perlu ingat tema-tema itu. Karena tema-tema itu completely missing dalam semua Injil Gnostik yang ditulis pada abad kedua dan seterusnya. Bahkan menarik, Profesor Martin Kaller dari Jerman dalam buku yang berjudul The So-Called Historical Jesus and the Historic Biblical Christ. Martin Kaller menyatakan bahwa kitab-kitab Injil adalah a Passion Narratives with an extended introduction. Passion Narratives dengan pendahuluan yang panjang. Itulah yang tadi saya bilang. Semua kitab-kitab Injil fokus pada klimaks dari kehidupan Yesus. 1 minggu terakhir dari kehidupan Yesus. Nah, itu adalah fitur-fitur distintif yang saya bisa gambarkan secara ringkas. Kalau ada waktu yang panjang, saya bisa kasih kuliah yang sangat panjang mengenai fitur-fitur itu. Tapi saudara perlu ingat poin-poin itu. Continuity dengan perjanjian lama, fokus kepada passion naratif, dan tema penebusan adalah tema sentralnya. Yesus datang bukan untuk melancong, bukan untuk tamasya, bukan untuk jalan-jalan, tidak ada kerja di surga, bosan di surga, lalu datang ke bumi. No, dia datang dengan misi yang khusus dan spesial yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, yaitu misi penebusan dosa. Dan itulah sebabnya kita menyebut Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat satu-satunya. Karena hanya di dalam Dia kita mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa. Itu adalah berita utama dari ke-4 Injil-Injil tersebut. Dan itu sebabnya kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 3-5. Ketika Paulus meringkas tentang isi Injil. Paulus bilang begini, yang sangat penting yang kukatakan kepadamu, yang kusampaikan kepadamu, adalah apa yang kuteruskan, yaitu bahwa Yesus disalibkan menurut kitab suci, mati menurut kitab suci, dan dibangkitkan pada hari ketiga menurut kitab suci. Jadi apa inti terpenting dari Injil? Penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan itu adalah ringkasan yang betul-betul brilian terhadap presentasi dari ke-4 kitab-kitab Injil itu. Ke-4 kitab-kitab Injil itu fokus kepada 1 minggu terakhir dari kehidupan Yesus. Penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Jadi jangan katakan kepada saya, saudara memberitakan Injil, kalau elemen-elemen sentral itu tidak ada di dalam pemberitaanmu. Jangan katakan kepada saya, saudara berkhotbah, kalau elemen-elemen inti itu missing dari khotbahmu. Jangan habiskan waktumu berkhotbah tentang kesepian, kekhawatiran, tentang kekurangan uang. Itu semua penting, tapi itu tidak menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan, membebaskan orang adalah berita Injil yang sentralnya adalah penyaliban, kematian,
dan kebangkitan Yesus. Itulah yang dikatakan oleh keempat kitab Injil itu. Jadi kalau saudara mau ringkas isi dari keempat kitab Injil itu adalah ringkasannya. Nah sekarang kita sambil mengingat fitur-fitur distintif tadi, sekarang mari kita akan lihat 3 contoh konkret. Saya akan ulas isi secara ringkas dari 3 Injil Gnostik yang paling awal, yang ditulis pada abad kedua. 3 Injil Gnostik yang paling awal. Nah yang belakangan-belakangan itu sudah pasti ngaco. Tapi bagaimana dengan yang paling awal? Saya akan choose 3 diantaranya. Yang pertama adalah Injil Thomas. Injil Thomas ini ditulis sekitar tahun 140. Ada yang bilang tahun 150. Ada yang bilang tahun 170. Ada yang bilang ditulis pada abad pertama. Misalnya kelompok Yesus Seminar yang menulis buku The 5 Gospels. Saudara ingat kitab-kitab Injil itu ada 4. Lalu kenapa mereka bilang The 5 Gospels? 5 Injil. Karena mereka tambahkan Injil Thomas di samping 4 Injil kanonik. Dan menurut mereka Injil Thomas itu ditulis pada abad pertama. Itu pandangan dari John Dominic Crossan, Robert Funk, dan kelompok Yesus Seminar. Tetapi hari ini semua scholar yang ahli dalam bidang studi Yesus sejarah tidak percaya Injil Thomas ditulis pada abad pertama. Dan even nanti akan saya buktikan. Tidak mungkin ditulis pada abad pertama. Injil Thomas ditulis pada pertengahan atau akhir abad pertama. Abad kedua. Pertengahan atau akhir abad kedua. Injil Thomas adalah salah satu dari dokumen Nag Hammadi yang ditemukan pada tahun 1945. Tadi saya sebutkan ada 13 kodeks terdiri atas 52 naskah dan salah satunya adalah Injil Thomas. Nah, saudara perhatikan Injil ini disebut sebagai Injil Thomas dan memang dia mengklaim bahwa Injil ini isinya berasal dari Thomas. Nah, inilah yang disebut dengan pseudepigrafa. Pseudepigrafa itu apa? Pseudo itu berarti palsu. Grafa itu tulisan. Palsu di situ bicara tentang orang pakai nama orang lain, nama orang besar, dicantumkan sebagai penulis. Padahal orang itu, nama orang itu, pribadi orang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan naskah itu. Misalnya Injil Thomas. Injil Thomas memakai nama Thomas, padahal Thomas tidak ada kaitannya sama sekali dengan Injil ini. Thomas sudah meninggal. Thomas sudah meninggal. Jadi bagaimana mungkin Thomas yang sudah meninggal menulis Injil Thomas yang ditulis pada pertengahan abad kedua, even pada akhir abad kedua dan seterusnya. Tapi mari kita gunakan pandangan mayoritas bahwa Injil ini ditulis pada pertengahan abad kedua. Kemudian berbeda dengan Injil-Injil kanonik yang dimaksudkan untuk dibaca secara universal. Injil Thomas dimaksudkan untuk kalangan yang terbatas. Inilah kata-kata rahasia yang diucapkan oleh Yesus yang hidup dan ditulis oleh Yudas Didimus Thomas. Jadi kata-kata ini, perkataan-perkataan yang ada di dalam Injil Thomas, itu dimaksudkan untuk kalangan yang terbatas. Kalangan yang terbatas artinya orang-orang yang memiliki pengetahuan rahasia mengenai perkataan-perkataan Yesus, ajaran Yesus. Dan Injil ini berbeda dengan Injil-Injil kanonik yang ditulis dengan gaya narasi, prosa. Injil Thomas itu terdiri atas 114 perkataan-perkataan lepas. Jadi hanya terdiri atas perkataan-perkataan. Tidak terdiri atas narasi. Tapi perkataan-perkataan, sayings. Dan ada 114 perkataan. Nah, sekarang perhatikan. Injil ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada para pembacanya bagaimana menemukan penafsiran terhadap kata-kata rahasia yang ada di dalam Injil ini. Dan barang siapa yang menemukan penafsiran itu, dia akan memiliki hidup kekal. Nah, saudara kalau baca kitab-kitab Injil, hidup kekal itu didapatkan melalui apa? Melalui dasarnya adalah pengorbanan Yesus, kematian kebangkitan Yesus, dan iman kepada Yesus yang mati dan bangkit. Di dalam Injil Thomas, tema itu completely missing.
Malah jalan keselamatan adalah kalau saudara tahu cara menafsirkan kata-kata rahasia yang ada di dalam Injil Thomas. Dan menariknya Injil Thomas kenapa ditolak? Karena Injil Thomas membuat alusi, mengutip dari Perjanjian Baru. Mengutip dari Matius, mengutip juga dari Markus. Nah, simple logiknya adalah kalau you kutip dari sebuah naskah, maka naskah itu harus sudah ada lebih dahulu. Dan youlah yang ada belakangan. Tidak mungkin yang mengutip ada lebih dahulu dari yang dikutip. Itu simply tidak mungkin. Simply tidak mungkin. Nah, tapi mari kita perhatikan beberapa fitur yang distintif, ajaran yang khusus di dalam Injil Thomas. Injil Thomas itu lebih mencerminkan filsafat Yunani yang percaya akan immortalitas jiwa, dan jiwa itu terpenjara di dalam tubuh yang jahat ini, yang material ini. Karena kalau saudara tahu sesuatu tentang dualisme di dalam filsafat Yunani, mereka percaya bahwa hal-hal yang sifatnya spiritual itu baik dan hal-hal yang sifatnya material itu jahat. Jadi jiwa terpenjara di dalam tubuh manusia yang jahat dan mencari cara untuk melepaskan diri dari kekangan, dari rantai tubuh material yang jahat ini. Misalnya kalau saudara baca perkataan 19, dikatakan Yesus berkata, berbahagialah dia yang menjadi ada sebelum dia menjadi ada. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya di sini Yesus bicara tentang jiwa itu immortal, sudah ada sebelum dia terpenjara di dalam tubuh manusia yang jahat ini. Jadi material itu jahat, tubuh itu jahat, dan jiwa yang sudah ada sebelumnya, pra-eksisten itu, terpenjara di dalam tubuh manusia. Jadi di sini Yesus ini bukan seorang Yahudi yang hidup pada abad pertama, yang mengajarkan hal-hal yang kontinu dengan Perjanjian Lama. Yesus di dalam Injil Thomas adalah seorang filsuf Yunani yang bicara tentang pra-eksistensi jiwa. Kemudian perkataan 56. Yesus berkata, barang siapa telah mengenal dunia, telah menemukan sebuah jasad. Dan barang siapa telah menemukan sebuah jasad, bagi orang itu dunia tidak berarti. Ini bicara tentang tubuh yang menjadi penjara bagi jiwa. Penjara bagi jiwa. Jadi kalau dia menemukan cara untuk melepaskan diri dari penjara itu, maka semua yang ada di dalam dunia ini menjadi tidak layak untuk dianggap bernilai. Jauh lebih penting hal-hal yang material, non-material, yang spiritual, ketimbang hal-hal yang badania dan yang material. Diberkatilah orang pilihan, karena kamu akan mendapatkan kerajaan. Karena kamu berasal darinya, dan kepadanya kamu akan kembali. Maksudnya apa? Maksudnya jiwa itu berasal dari surga, pra-eksisten, immortal, dan karena itu berbahagialah orang yang menemukan cara untuk melepaskan jiwanya dari kekangan, dari rantai penjara tubuh jasmani yang jahat ini. Itu Injil Thomas. Kemudian menarik, completely bertentangan dengan Injil-Injil kanonik. Injil Thomas menyebut Perjanjian Lama sebagai sesuatu yang mati. Perjanjian Lama yang mati. Perkataan 52. Murid-murid berkata kepadanya, 24 nabi bernubuat kepada Israel. Dan mereka semua bernubuat mengenai engkau. Jadi itu adalah percakapan antara murid dengan Yesus. Jadi muridnya bilang, semua nabi Perjanjian Lama bernubuat mengenai engkau. Lalu Yesus bilang, ngapain kamu ngurusin mereka? Kamu telah mengabaikan yang hidup, yang ada di hadapanmu, dan memiliki perkataan yang mati. Maksudnya begini, tidak usah pusing dengan para nabi Perjanjian Lama. Mereka itu adalah sesuatu yang mati. Yang hidup ini saya loh. Mereka itu mati. Nah, saudara ketemu enggak di dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab Injil, Yesus bicara dengan sangat negatif mengenai Perjanjian Lama, mengenai para nabi di dalam Perjanjian Lama. You tidak akan temukan. In fact, Yesus
melihat dirinya, melihat misinya sebagai fulfillment, penggenapan dari perjanjian lama yang menurut Yesus semuanya bicara tentang dia. Lukas pasal 24. Di dalam Injil Thomas, Yesus menganggap rendah perjanjian lama, bahkan menggunakan istilah mati untuk perjanjian lama dan para nabi di dalam perjanjian lama. Itu Injil Thomas. Kemudian perkataan terakhir, perkataan 114, ada perdebatan antara Yesus dan para muridnya mengenai status perempuan yang diwakili oleh Simon Petrus. Simon Petrus berkata kepada mereka, buatlah Maria meninggalkan kita karena perempuan tidak layak untuk hidup. Hidup di sini adalah hidup kekal. Jadi perempuan tidak layak masuk surga. Itu pandangan Petrus. Kemudian Yesus menjawab, lihat, aku akan memandunya menjadi seorang laki-laki, sehingga dia juga dapat menjadi roh yang hidup, yang menyerupai laki-laki. Setiap perempuan yang menjadi laki-laki akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sampai di sini saya mau tanya, saudara-saudara yang perempuan, saudara setuju dengan Petrus atau setuju dengan Yesus? Di dalam Injil Thomas. Sebenarnya Petrus dan Yesus di dalam Injil Thomas memiliki pandangan yang sama. Yaitu pandangan bahwa hanya laki-laki yang bisa memiliki hidup kekal. Bedanya adalah Petrus menyuruh supaya Maria, perempuan, dikeluarkan dari kategori sebagai murid Yesus. Karena percuma juga uang pasti masuk neraka. Itu pandangan Petrus. Yesus bilang, sabar dulu, kita berdua setuju dengan premis yang sama. Hanya laki-laki yang punya hidup kekal. Tapi bukan berarti ayo kita usir para perempuan. Perempuan-perempuan ini akan saya ubah menjadi laki-laki supaya mereka layak untuk dapat hidup kekal. Itu pandangan teologi di dalam The Gospel of Thomas. Nah, saudara dapat ajaran itu di mana? Tidak ada ajaran itu di dalam perjanjian baru. Jadi di dalam Injil Thomas, Yesus itu lebih seperti seorang filsuf Yunani. Yesus itu anti perempuan. Meskipun bukan berarti dia mengusir semua perempuan. Dia mengubah perempuan menjadi laki-laki supaya layak masuk surga. Dan Yesus itu anti perjanjian lama. Perjanjian lama itu dianggap tidak berguna oleh Yesus. Itu Injil Thomas. Jadi dengan kata lain, Injil Thomas adalah Injil yang memberontak terhadap kekristenan. Saudara lihat poinnya sekarang. Dimaksudkan untuk mengkritik kekristenan. Oke, kekristenan, kamu percaya Yesus itu misi dan hidupnya itu merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Oh tidak, perjanjian lama itu sesuatu yang mati. Kamu percaya Yesus itu menerima baik perempuan maupun laki-laki. Tidak ada pria maupun wanita, tidak ada budak maupun tuan, tidak ada Yunani maupun Romawi, tidak ada Yahudi maupun etnis itu tidak penting, status sosial tidak penting, gender tidak penting. Yang paling penting adalah iman kepada Yesus Kristus. Oh tidak. Yang terpenting adalah laki-laki. Makanya yang perempuan itu tidak layak masuk surga. Dia bisa layak masuk surga kecuali kalau diubah oleh Yesus menjadi laki-laki. Itu teologi apa itu? Makanya tadi saya katakan, daripada you berbui-bui bicara tentang Injil-Injil ini, baca aja isinya, kemudian kembali kepada Injil-Injil kanonik. Bandingkan yang mana yang jauh lebih masuk akal untuk diterima. Ini Injil yang memberontak terhadap kekristenan. Dan di samping itu, saudara tidak menemukan tema mengenai penebusan, tema mengenai dosa, sama sekali tidak ada di sini. Sama sekali tidak ada di sini. Ketika perjanjian lama, perjanjian baru setuju bahwa problem paling utama dari dunia ini dan manusia, problem terbesarnya adalah dosa. Problem kita itu bukan ekonomi, bukan kesehatan, bukan masalah sosial, bukan masalah apapun. Problem paling utama kita adalah dosa. Dan itulah yang dibereskan oleh Yesus. Injil Thomas bilang, no. Problem paling utama kita adalah kita terpenjara di dalam materi tubuh yang jahat. Jadi mari kita temukan cara untuk melepaskan diri dari penjara tubuh yang jahat ini. Dan untuk melepaskan diri dari penjara tubuh yang jahat ini, yang kita perlukan adalah pengetahuan rahasia. Pengetahuan rahasia dari ajaran rahasia yang diajarkan oleh Yesus. Jadi Yesus gnostik ala Yesus seperti filsuf Yunani, yang anti perjanjian lama dan yang anti perempuan. Dan yang tidak bicara tentang dosa,
tidak bicara tentang hidup kekal dalam kaitan dengan pengampunan dosa. Tema itu completely tidak ada di dalam Injil Thomas. Kemudian yang menarik adalah Yesus menguti Paulus di dalam Injil Thomas. Kalau saudara baca perkataan 17 dan perkataan perkataan 17 dan perkataan yang ke-53, perkataan Yesus di situ mencerminkan perkataan Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan argumen Paulus di dalam Roma pasal 2 ayat 5 sampai dengan pasal 3 ayat 2. Nah, masuk akal enggak Yesus mengikuti Paulus? Tidak. Karena Paulus hidup setelah Yesus. Paulus melayani setelah Yesus. Jadi jauh lebih masuk akal Paulus mengutip Yesus ketimbang Yesus mengutip Paulus. Dengan kata lain, Injil ini ditulis setelah semua perjanjian baru selesai ditulis. Sudah bersirkulasi. Jadi ditulis berdasarkan isi perjanjian baru. Dan itu sebabnya penanggalan pada pertengahan abad kedua itu jauh lebih masuk akal. Tidak mungkin Injil ini ditulis pada abad pertama. Nah, sekarang kita bahas Injil yang kedua, yaitu Injil Maria. Ini salah satu Injil yang dipopularkan oleh Nandar, dipopularkan oleh Dan Brown, dipopularkan oleh Muslims, dan orang-orang yang anti kekristenan tapi tidak paham apa-apa tentang kekristenan. Perhatikan, sama seperti Injil Thomas, ini juga pseudepigrafa, yaitu menggunakan nama Maria ketika Maria tidak ada kaitannya sama sekali dengan isi Injil ini. Kedua, Injil ini sama seperti isi Injil Thomas, bicara tentang apakah perempuan layak untuk menjadi murid Yesus atau tidak. Nah, beda dengan Injil Thomas. Di dalam Injil Thomas, Yesus bilang, oke, perempuan tidak layak, tapi saya akan mengubah perempuan menjadi laki-laki. Seperti di dalam perkataan 114. Tapi di dalam Injil Maria, Yesus membela Maria. Bahkan Maria disebut sebagai murid yang lebih dikasihi oleh Yesus dibandingkan dengan para murid lain. Dan tema yang sama diulangi di dalam Injil Filipus. Kita tidak akan ada waktu untuk bahas itu sekarang. Nah, di dalam Injil Maria, Petrus dan Andreas menentang Maria sebagai murid Yesus. Seperti yang terdapat di dalam Injil Thomas juga. Tapi bedanya adalah di dalam Injil Maria, Yesus membela Maria sebagai murid yang dikasihi. Nah, sama juga dengan Injil Thomas, Injil Maria percaya bahwa jiwa manusia itu immortal dan terperangkap di dalam tubuh manusia yang jahat ini. Maka Injil Maria disebut juga dengan sebutan the chain of the oblivion. The chain of the oblivion. Dan tema besarnya dalam Injil Maria adalah jiwa harus berhasil mengatasi kekuatan-kekuatan jahat. Dan ada dua kekuatan jahat yang paling utama di dalam Injil Maria, yaitu desire, nafsu, dan ignoransi, ketidaktahuan. Dan Injil ini dikomposisi dalam bentuk dialog interogatif. Jadi jiwa diinterogasi oleh dua kekuatan jahat ini. Dan jiwa harus punya tanda kutip password. Jawaban yang tepat untuk bisa melepaskan diri dari dua kekuatan jahat ini. Jadi temanya sama dengan Injil Thomas. Tidak ada tema mengenai penebusan dosa, tidak ada tema mengenai dosa, tidak ada tema mengenai hal-hal yang terdapat di dalam Injil-Injil kanonik. Yang ada adalah bagaimana cara jiwa melepaskan diri dari penjara tubuh yang jahat, kembali kepada immortalitasnya. Nah, tadi saya katakan Injil Maria dikomposisi dalam bentuk interogasi. Jadi jiwa diinterogasi oleh demonic power, kekuatan jahat, dan jiwa harus bisa memberikan jawaban yang tepat. Dengan kata lain, Injil Maria mengajarkan saudara tentang password, jawaban yang tepat untuk lolos mengatasi kekuatan-kekuatan jahat ini. Kita baca di dalam Injil Maria, dan nafsu berkata, desire berkata kepada jiwa, aku tidak melihatmu turun, tapi sekarang aku melihatmu naik. Mengapa engkau berdusta, padahal engkau adalah milikku?
Lalu jiwa menjawab, aku telah melihatmu. Engkau tidak melihat dan tidak mengenaliku. Aku melayani sebagai jubah, garmen. Dan engkau tidak mengenalku. Ketika jiwa berkata demikian, jiwa pun pergi dalam sukacita besar. Poinnya apa? Poinnya adalah kalau engkau diinterogasi oleh kekuatan jahat ini, maka cara menjawabnya adalah seperti yang ada sekarang di sini. Dan saudara perhatikan di klausa paling terakhirnya, ketika jiwa berkata demikian, jiwa pun pergi dalam sukacita besar. Dengan kata lain, jiwa berhasil kasih password yang benar, kata-kata yang benar, jawaban yang benar, dan dia terbebas dari demonic power ini, kekuatan demonik ini, kekuatan jahat ini. Kemudian yang kedua, ignorance. Jiwa diinterogasi oleh ignoransi. Lalu datanglah kekuatan ketiga yang disebut ignoransi. Kekuatan itu menanyai jiwa, katanya, kemanakah engkau pergi? Dalam kejahatan engkau terbelenggu. Jadi saudara perhatikan tema mengenai tubuh yang jahat ini muncul lagi di sini. Jiwa terbelenggu di dalam tubuh yang jahat. Tetapi engkau terbelenggu, jangan menghakimi. Lalu saudara perhatikan apa passwordnya? Jiwa menjawab, mengapa engkau menghakimiku meski aku tidak menghakimi? Aku dulu terbelenggu, namun sudah tidak terbelenggu lagi. Jadi saudara perhatikan, Injil Maria mengajarkan kepada para pembacanya cara untuk melepaskan diri dari dua kekuatan jahat yang dipercaya mengekang, merantai, membelenggu jiwa. Sehingga jiwa tidak bisa kembali kepada kondisi immortalitasnya di surga. Dan Injil ini memberikan password kepada para pembacanya untuk melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan jahat itu. Nah, jadi saudara perhatikan. Tema mengenai dosa hilang, tema mengenai penebusan hilang, tema mengenai kemesiasan Yesus dalam kaitan dengan dosa dan penebusan hilang. Semua itu hilang. Yang ada adalah cara untuk jiwa melepaskan diri dari kekangan tubuh yang jahat, kembali kepada immortalitas, kondisi immortalitasnya di surga. Jadi Yesus di dalam Injil Maria, sama seperti di dalam Injil Thomas, adalah seorang filsuf Platonis. Yang terakhir, supaya kita tidak lama-lama, ini udah jam 10 lewat ya, udah terasa. Injil Yudas. Nah, saudara ingat perdebatan yang hangat waktu lalu yang dimunculkan oleh sang debater. Kalau saudara lihat argumen-argumen sang debater, argumen-argumennya persis, bukan persis tapi mayoritas paralel dengan isi Injil Yudas. Itu sebenarnya kenapa waktu itu saya tidak mau terlibat di dalam perdebatan itu. Saya tidak mau terlibat di dalam perdebatan itu. Nah, saudara perhatikan Injil Yudas. Injil Yudas itu juga ditulis pada pertengahan atau menjelang akhir abad pertama. Dan menariknya dari sekian banyak Injil Gnostik itu, Injil Yudas itu baru populer secara luas di kalangan para scholar sekitar tahun 2006. Jadi masih relatif baru, sekitar 14 tahun yang lalu. Meskipun Injil ini sudah cukup tua. Injil Yudas sama seperti Injil Thomas dan Injil Maria adalah protes terhadap atau pemberontakan terhadap ajaran kekristenan yang ortodoks. Protes terhadap gereja, protes terhadap praktik gerejawi, protes terhadap sikapnya terhadap Yudas Iskariot. Jadi saudara mulai melihat ya, di dalam 4 Injil kanonik itu, Yudas itu tidak ada caranya untuk bisa dipercaya masuk surga. Tidak ada caranya. Hanya orang yang twisting the scripture yang akan berkesimpulan Yudas itu masuk surga. Itu simply omong kosong. Tidak ada dasarnya di dalam perjanjian baru. Even kalau you percaya bahwa Yudas masuk surga, you akan membuat perjanjian baru bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena kisah para rasul mencatat tentang pemilihan Matias untuk menggantikan posisi Yudas. Yang posisinya adalah Yudas ditolak. Jadi kalau you percaya Yudas masuk surga, you membuat perjanjian baru bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan tidak ada dasarnya sama sekali. Kecuali orang yang cuma comot ayat sana, comot ayat sini, digabung-gabungin lalu jadi seperti pasel. Itu orang sedang menyusun teka-teki silang, bukan menafsirkan Alkitab. Nah di dalam Injil Yudas,
Saudara perhatikan, Yesus ditampilkan sebagai tokoh yang mengolok, mocking gereja, mocking kekristenan. Suatu ketika Yesus datang ke Galilea, ia mendapati mereka berkumpul untuk merayakan kesalehan mereka. Ketika ia mendapati para murid berdoa untuk roti mereka, dia tertawa. Jadi Yesus tertawa di dalam Injil Yudas. Poinnya apa? Yesus mentertawakan perjamuan kudus, Eukaristi. Ngapain kamu bikin itu? Mocking perjamuan kudus. Jadi poinnya adalah ternyata gereja selama ini salah paham tentang apa itu sakramen. Apa itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus seperti yang dilakukan oleh gereja itu ditertawakan oleh Yesus. Dimok oleh Yesus. Diejek oleh Yesus. Jadi di dalam Injil Yudas kita ketemu Yesus yang tertawa. Mentertawakan sakramen perjamuan kudus. Bukan hanya itu. Injil Yudas sebagai kontras dengan Injil kanonik dan tradisi gereja yang menjadikan Yudas sebagai murid terpercaya Yesus. Bahkan Yudas adalah murid yang kepadanya Yesus mempercayakan ajaran-ajaran rahasianya. Inilah perkataan rahasia mengenai penghakiman yang dikatakan oleh Yesus selama 8 hari. 3 hari sebelum ia merayakan Paskah. Jadi sebelum Yesus mati, Yesus mengajarkan pengajaran rahasia ini kepada Yudas. Tidak kepada para murid yang lain. Jadi poinnya apa? Kamu orang-orang Kristen yang selama ini bilang Yudas itu pengkhianat, pasti masuk neraka. Kamu tahu nggak? Yudas adalah murid yang paling dipercaya oleh Yesus. Karena kepada Yudas, Yesus mengajarkan ajaran rahasia ini. Kemudian hanya Yudas yang tahu Yesus itu siapa. Jadi hanya Yudas yang tahu Yesus itu siapa. Nah nanti saya akan kasih penjelasannya, tapi mari kita baca dulu. Yudas berkata kepadanya, aku tahu siapa engkau dan dari mana engkau datang. Engkau datang dari wilayah Barbelo. Nah Barbelo ini apa kita nanti akan saya jelaskan. Yang immortal dan aku tidak layak menyebut namanya yang mengutus engkau. Nah Barbelo itu adalah sebuah nama deity pada abad kedua. Nama bukan nama deity tapi nama tempat di surga, tempat khusus di surga yang baru muncul pada abad kedua. Baru muncul pada abad kedua dan tempat itu dikaitkan dengan dewi atau female deity. Jadi Yesus datang dari sebuah tempat khusus di surga namanya Barbelo. Jadi Yesus tidak mungkin adalah tokoh yang nyata di dalam Injil Yudas. Karena konsep mengenai Barbelo itu tidak ada pada Yudaisme abad pertama. Simply tidak ada. Bahkan kalau you tidak pernah baca Injil ini, you tidak pernah dengar tentang Barbelo. Jadi Yesus itu semacam tokoh Star Trek yang datang dari luar angkasa lalu mendarat di bumi. Itu di dalam Injil Yudas. Dan saudara perhatikan, di dalam Injil ini hanya Yudas yang benar-benar tahu Yesus itu siapa. Nah apa maksudnya hanya Yudas yang benar-benar tahu Yesus itu siapa? Ini kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus kepada Yudas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu Yudas, engkau akan menjadi lebih besar dari mereka semua. Jadi Yudas ini akan menjadi lebih agung dari semua murid yang lain. Karena engkau akan mengorbankan manusia yang membawa aku. Nah saudara perhatikan, ada banyak hal penting yang perlu dikomentari di sini. Pertama, di dalam perjanjian baru, peristiwa Yudas mengkhianati Yesus. Menjual Yesus dengan 30 keping perak, uang keping perak itu. Khianatan. Tapi di dalam Injil Yudas, peristiwa Yudas. Apakah internet saya tidak stabil? Stabil. Halo? Pak, stabil. Oke. Nah, di dalam Injil Yudas, peristiwa Yudas menyerahkan Yesus. Itu disebut sebagai sesuatu yang terpuji. Kenapa terpuji? Karena saudara perhatikan kata-kata sebelumnya. Hanya Yudas yang tahu Yesus itu siapa. Maksudnya itu begini. Yudas tahu bahwa Yesus ini datang dari surga. Dan Yudas tahu Yesus ini memiliki kekuatan besar untuk melepaskan diri. Itulah sebabnya Yudas mengkhianati Yesus.
Karena dia percaya Yesus tidak akan mengalami masalah apa-apa. Wong dia maha kuasa kok. Jadi apa masalahnya kalau Yesus diserahkan? Dia pasti bisa membela dirinya sendiri. Melepaskan dirinya sendiri. Yudas dipuji karena menyerahkan Yesus. Karena mengkhianati Yesus. Karena dia menyerahkan Yesus. Karena dia tahu Yesus itu siapa. Dia tahu Yesus itu siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Injil Yudas, jelas Yesus ini, Yesus yang doketis. Doketis itu percaya bahwa Yesus itu tidak benar-benar punya tubuh yang real. Tidak punya tubuh yang real. Yesus ini hanya tampaknya saja sebagai manusia. Tapi sebenarnya dia tidak punya tubuh manusia yang real. Karena engkau akan mengorbankan manusia yang membawa aku. Dengan kata lain, Yesus yang real itu bukan tubuhnya, bukan manusianya. Tapi Yesus yang disembodied, yang tidak bertubuh, yang spiritual. Yang spiritual. Nah, kalau you percaya Yesus yang disembodied, yang tidak bertubuh, maka you percaya Yesus yang bukan. Kalau you percaya Yesus itu bukan manusia sejati, maka you langsung menghancurkan seluruh gagasan tentang inkarnasi. Karena inkarnasi itu bicara tentang Allah sejati. Mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia sejati. Menjadi manusia sejati. Jadi Injil ini bukan hanya berupaya merehabilitasi, tanda kutip, reputasi Yudas sebagai pengkhianat dan menjadikannya sebagai murid yang paling dipercaya dan menjadikannya sebagai murid yang paling mengenal Yesus itu siapa dan dia dipuji karena menyerahkan Yesus. Tapi Injil Yudas sekaligus merupakan kritik terhadap doktrin inkarnasi Yesus. Allah yang menjadi manusia sejati. Jadi Yesus dipresentasikan sebagai sosok yang disembodied, yang tidak bertubuh di dalam Injil Yudas. Dan bukan hanya itu. Tadi saudara sudah ketemu ada istilah Barbelo. Sekarang saudara akan ketemu Saklas. Saklas ini siapa? Dan Saklas berkata kepada para malaikat, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara ingat Kejadian pasal 1 ayat 26. Lalu mereka membentuk Adam dan istrinya, Hawa, yang ada di awan yang disebut hidup. Nah, Saklas ini adalah dewa yang jahat. Bahkan di dalam bahasa Aramaik, Saklas itu berarti the stupid. Dewa yang bodoh. Dan tidak kompeten. Poinnya itu begini. Kenapa jiwa menjadi terpenjara di dalam tubuh ini, di dalam dunia ini, dan dunia dan tubuh dan jiwa yang material ini dianggap jahat. Karena dunia ini sebenarnya merupakan diciptakan sebagai kopi dari dunia surgawi, wilayah surgawi. Dan karena dunia ini merupakan kopi dari wilayah surgawi, harusnya dunia ini jauh lebih baik. Tapi sayang sekali, dunia ini yang merupakan kopi dari dunia surgawi. Saudara ingat dunia ide, Plato membuat perbedaan antara dunia ide dan dunia kenyataan. Jadi dunia yang ada di kenyataan ini merupakan salinan dari dunia ide. Jadi saudara langsung bisa lihat dualisme, platonisme di situ. Tapi di dalam Injil Yudas dipercaya bahwa kenapa dunia ini jahat? Kenapa dunia ini jahat? Karena yang menciptakan dunia ini adalah Saklas. Dan Saklas ini siapa? Saklas ini adalah dewa yang goblok dan dewa yang tidak kompeten. Jadi dunia ini diciptakan by an incompetent God dan stupid God. Itu pandangan dari Injil Yudas. Nah, dengan tahu apa yang diajarkan oleh Injil Yudas, kemudian you ingat ajaran perjanjian lama, ajaran perjanjian baru, bahwa dunia dan segala isinya diciptakan oleh Yahweh, dan Yahweh memandangnya baik. Bahkan ketika menciptakan manusia dikatakan sangat baik. You langsung melihat bahwa Injil-Injil ini telah memisahkan diri mereka dari kontinuasi dengan sejarah pewahyuan sejak perjanjian lama sampai dengan
perjanjian baru. Nah, penutup, tidak ada tema kontinuasi PR dan kehidupan Yesus di dalam Injil-Injil itu. Nah, kita tadi cuma lihat 3, tapi sebenarnya semua, baca Injil Petrus, baca Injil Rahasia Markus, silakan baca sendiri. You tidak akan ketemu tema mengenai kontinuasi perjanjian lama dan kehidupan Yesus di dalam Injil-Injil itu. Bahkan mereka cenderung untuk percaya bahwa yang menciptakan dunia ini adalah dewa yang stupid, dewa yang tidak kompeten, even dewa yang jahat. Kemudian tidak ada tema tentang penebusan dosa, sama sekali tidak ada. Tidak ada tema. Yesus di dalam Injil-Injil Gnostik lebih terdengar seperti seorang filsuf Yunani yang sedang mengajarkan tentang immortalitas jiwa dan bagaimana cara jiwa melepaskan diri dari penjara tubuh manusia, materi yang jahat ini. Kemudian pembebasan itu terjadi melalui pengetahuan rahasia. Itu completely bertentangan dengan seluruh pewahyuan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau you baca Injil-Injil Gnostik ini, poin-poin inilah yang akan you temukan. Semuanya, simply semuanya bicara dengan tema ini. Yesus itu lebih menyerupai sosok filsuf Yunani ketimbang seorang Yahudi yang lahir dari ras Yahudi, keturunan Daud, hidup dalam konteks Yudaisme dan mengajarkan ajaran-ajaran yang berkontinuiti, berkesinambungan dengan perjanjian lama. Dan itulah sebabnya kenapa Injil-Injil ini tidak diterima di dalam gereja-gereja pada masa itu. Sebab saudara ingat, sebentar saya matikan dulu share screen-nya. Saudara ingat bahwa salah satu kriteria kanon adalah apostolisitas, artinya ditulis oleh rasul atau ditulis oleh orang yang mengenal rasul atau ditulis pada masa, pada era para rasul. Kemudian yang kedua, kriteria acceptance, penerimaan secara luas. Universalitas, artinya dokumen itu harus diterima secara luas, secara universal di kalangan gereja mula-mula. Dan penerimaan itu penerimaan yang natural loh, tidak ada orang yang ngatur-ngatur. Harus terima dokumen ini. Tidak ada yang begitu. Kenapa Injil-Injil ini tidak pernah diterima di dalam kekristenan mula-mula? Meskipun tidak ada yang mengatur-ngatur harus ditolak atau harus diterima. Karena isinya menolak dirinya sendiri untuk diterima sebagai bagian dari kanon. Dan isinya persis seperti yang tadi saya gambarkan. Semua yang tadi saya perlihatkan itu kutipan langsung dari isinya. Jadi in case kalau you bertanya-tanya kenapa Injil-Injil itu tidak diterima, you baca aja sendiri kemudian bandingkan dengan Injil-Injil kanonik itu. Apa yang akan you temukan di situ? Seperti langit dan bumi.